Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan memaparkan materi pada presentasi kali ini. Yang beranggotakan Abdul Rifandi, Ahmad Rahman, Ananda Putri Sepiani, dan Laras Nusyafrika, saya sendiri. Saya di sini sebagai moderator dan topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja mulai presentasi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Ahmad Rahman. Kepada Ahmad Rahman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Kemudian, yaitu fungsi pemasaran, di mana fungsi pemasaran ini terbagi atas 3. Yang pertama, fungsi penukaran. Fungsi penukaran, melalui dilakukannya pemasaran, konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang lain yang senilai. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Terjadi ketika kegiatan dilakukan dengan menyimpan produk dan mendistribusikannya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi perantara, di mana fungsi perantara ini menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Dilakukan melalui perantara marketing yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menerapkan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu melakukan segmentasi pasar. Adalah upaya untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, menentukan target pasar. Segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda pastinya membutuhkan konten promosi dan cara komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, market positioning. Untuk menunjukkan produk Anda beda dari yang lain, salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Nilai pelanggan. Nilai pelanggan merujuk kepada seberapa bernilai produk bagi seorang pelanggan. Itu mewakili selisih antara manfaat yang dirasakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Ketika membeli, pelanggan yang rasional akan membandingkan antara manfaat yang didapatkan dengan pengorbanan atau biaya yang harus mereka keluarkan. Keduanya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ketika mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya, pelanggan puas. Sebaliknya, manfaat yang lebih kecil atau rendah daripada biaya menghasilkan ketidakpuasan. Nilai pelanggan sama dengan manfaat kurang biaya. Nilai akan lebih tinggi jika perusahaan bisa menawarkan ke konsumen manfaat yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, atau idealnya mengkombinasikan keduanya. Cara menciptakan pelanggan yang unggul. Yang pertama yaitu atribut yang melekat pada produk. Manfaat bisa berasal dari kualitas, desain, fitur, dan atribut produk lainnya. Contoh, sebuah kaos, kualitas kain dan desain bisa kita gunakan untuk menggambarkan manfaat yang diperoleh pelanggan. Yang kedua, harga. Harga adalah ukuran paling umum untuk mendeskripsikan biaya untuk memperoleh manfaat. Yang ketiga, kenyamanan. Misalnya, pelanggan mungkin tidak senang jika harus membeli produk dengan kas keras. Itu akhirnya mempengaruhi persepsi mereka terhadap produk tersebut. Sebaliknya, jika menyediakan layanan transaksi non-tunai, bisa membawa kenyamanan. Itu menjadi cara untuk memuaskan pelanggan dan memberikan nilai kepada mereka. Dalam kasus ini, kenyamanan bisa mewakili manfaat. Mengapa nilai pelanggan itu penting?
Yang pertama yaitu kepuasan. Pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli suatu produk jika manfaatnya pasti lebih besar daripada biaya yang mereka keluarkan. Hal tersebut memberikan kepuasan terhadap mereka. Yang kedua, posisi pasar. Itu juga menjadikan alasan pelanggan pesaing untuk beralih ke produk Anda. Yang ketiga, mengamankan uang. Karena persaingan pasar adalah dinamis. Nilai relatif yang Anda berikan juga bervariasi. Bahkan ketika Anda tetap mempertahankan keunggulan Anda saat ini, mempertahankan nilai yang lebih unggul adalah kunci untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Jika Anda sukses melakukannya, konsumen akan terus membeli produk Anda, dan itu berarti uang terus mengalir kepada Anda. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Putri Septiani, dan materi terakhir akan dibacakan oleh Abdul Rifandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Septiani. Saya akan menjelaskan pada bagian perencanaan strategi korporat dan divisi. Namun sebelum kita membahas tentang perencanaannya, kita akan membahas tentang pengertian dari strategi korporat dan divisi tersebut. Yang pertama, strategi korporat. Strategi korporat ini terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan korporat. Strategi adalah bermacam-macam cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Atau dengan kata lain, perilaku seseorang yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah korporat. Korporat adalah sebuah entitas usaha berbadan hukum yang memungkinkan para individu agar dapat menginvestasikan modal, tenaga, dan berbagai sumber daya agar menghasilkan profit. Dengan kata lain, korporat ini adalah suatu perusahaan yang memiliki anak perusahaan lain sekaligus mengelolanya. Kemudian, pengertian tentang divisi. Divisi adalah suatu kelompok ataupun satuan di dalam suatu organisasi. Maksudnya tuh, divisi ini berarti subbagian dari suatu bidang pada organisasi. Divisi sendiri dipandu atau dipimpin oleh divisi bagian atau yang biasa kita sebut dengan manajer. Manajer ini memiliki tugas, yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap divisi yang dipimpinnya. Sebagai contoh, yaitu divisi keuangan, divisi pembelian, dan divisi penjualan. Baiklah, setelah kita membahas tadi tentang pengertian, kita lanjut pada pembahasan perencanaan strategi korporat dan divisi. Perencanaan strategi korporat dan divisi ini ada 4, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Misi ini dibuat dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi, misi ini harus dibuat dan direvisi setiap saat gitu, kayak berkala mengikuti kondisi ekonomi dan pasar saat itu. Kemudian kita lanjut pada perencanaan yang kedua, yaitu menetapkan unit usaha strategis. Nah, dari unit usaha ini memiliki tujuan, yaitu untuk menjaga dan membantu core bisnis yang utama tetap berjalan. Kemudian dari SBU ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, merupakan kelompok usaha terkait yang terpisah dari bagian usaha. Yang kedua, memiliki kelompok pesaing tersendiri. Dan yang ketiga, memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategis dan kinerja laba serta pengendaliannya. Kemudian kita lanjut pada yang ketiga, perencanaan yang ketiga, yaitu mengalokasi sumber daya untuk setiap SBU. Sumber daya di perencanaan ketiga ini bukan dimaksudnya seperti sumber daya manusia, sumber daya dana, dan perangkat yang berkaitan dengan SBU tersebut. Agar SBU ini tetap berjalan dengan baik dan berkala sesuai dengan kondisi pasar dan kondisi ekonomi saat itu. Dan perencanaan yang terakhir yaitu merencanakan usaha baru. Dalam perencanaan yang terakhir ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, mengidentifikasikan peluang yang tumbuh dalam bisnis perusahaan saat ini. Dan yang kedua, mengidentifikasikan peluang untuk membangun dan memperoleh bisnis yang berkaitan dengan perusahaan saat ini. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan peluang untuk menambah bisnis menarik yang tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan saat ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi.
Perencanaan strategi untuk bisnis. Proses perencanaan strategi untuk bisnis terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, misi bisnis. Yang kedua, perencanaan produk yang meliputi sifat dan isi rencana pemasaran. Dan yang ketiga, isi rencana pemasaran. Dan selanjutnya, pengembangan strategi. Pengembangan strategi terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi korporat. Yang kedua, menentukan unit bisnis strategis. Dan yang ketiga, menentukan sumber daya bagi setiap UBS. Dan yang terakhir, menilai peluang pertumbuhan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan beberapa kata, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami hingga selesai. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan ditulis di kolom komentar saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.